Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan mewaspadai puncak musim hujan di tahun ini. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, masyarakat saat ini sudah merasakan tingkat intensitas curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan awal musim hujan tahun ini terjadi di bulan September hingga November 2022 dan puncaknya di bulan Desember hingga Januari tahun depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis data musim hujan tahun 2022-2023 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami awal musim hujan tahun 2022-2023 pada bulan September hingga November 2022. Dan jika dibandingkan terhadap kondisi normal, yaitu data periode tahun 1991 hingga 2020, sebagian besar wilayah mengalami awal musim hujan yang lebih maju. Data BMKG menyebutkan sifat hujan selama musim hujan tahun ini di sebagian besar daerah diperkirakan normal, sedangkan wilayah lainnya ada masuk dalam kategori atas normal dan bawah normal. Sedangkan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Sementara itu, beberapa waktu lalu BMKG juga telah merilis potensi cuaca ekstrim yang terjadi di tanah air. Dan berdasarkan analisis terkini, kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan, berpotensi mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Selain itu, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, diantaranya memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta melakukan program penghijauan secara lebih masif. Kemudian mengencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak terkait dalam pencegahan pengurangan resiko bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, mewaspadai puncak musim hujan di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Guswanto. Beliau adalah Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Ya, halo, selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Salam sehat selalu, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini masyarakat saat ini tengah merasakan ya tingkat intensitas curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Update terlebih dahulu bagaimana kondisinya ini Pak Guswanto dari sisi iklim kemudian juga cuaca di tanah air. Baik, kami update terlebih dahulu ya. Pada saat ini perakiraan musim hujan sebenarnya sudah mencapai 59,65% atau saya anggap 60%. Seluruh wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim hujan karena kita mengetahui bahwa awal musim hujan di tahun 2022-2023 itu masuknya tidak bersamaan secara ruang dan waktu. Kalau kita lihat pada September yang lalu sudah masuk beberapa sekitar 114 zona musim. Itu ada di Aceh bagian utara, Sumatera, kemudian ada di Kalimantan sebagian, ada di Sulawesi. Kemudian Oktober ini menyusul lagi menjadi 175 zona musim masuk. Kemudian di November nanti akan sekitar masuk kita perkirakan 128. Sehingga kalau kita lihat saat ini posisinya adalah di posisi 60% sudah memasuki zona musim. Sudah masuk musim hujan di 2022-2023 dari 699 zona musim yang ada. Nah, kalau kita lihat dari beberapa hal tadi, kita ada sekitar 47% atau sekitar 325
zona musim itu maju. Artinya yang biasanya mungkin bulan November itu ada maju di Oktober, ataupun di Oktober maju di September. Jadi ada yang masuk 1 atau 2 dasarian lebih awal. Oke. Nah, kemudian kita juga melihat di sini bahwa puncak musim hujan nanti kita prediksikan, kita perakirakan ada di bulan Januari. Ini secara umum, walaupun ada beberapa zona musim itu masuk di bulan Desember ya, dan ada juga yang masuk di bulan Februari. Namun puncaknya secara umum itu terjadi di Januari 2023. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sifat hujan itu juga ada yang normal, tapi secara umum itu normal di seluruh wilayah Indonesia, ada sekitar 60 atau 70% itu memasuki normal hujan. Kira-kira itu dulu. Baik, berarti memang awal musim hujan sudah terjadi dan lebih maju ya dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Nah, lantas apa yang menjadi trigger ataupun faktor penyebab begitu bahwa musim hujan di tahun ini lebih maju ini, Pak Gus? Oke, baik. Kalau dilihat dari beberapa faktor, Mas Pras, kita melihat ada dinamika atmosfer ya. Dinamika atmosfer kita lihat ini faktor iklim global. Dari faktor iklim global bahwa kita melihat adanya fenomena La Nina moderate dengan nilai minus 0,76. Ini secara umum memberikan latar belakang atmosfer yang lebih basah, khususnya di wilayah Indonesia Timur dari kondisi normalnya. Sedangkan Indian Ocean Dipole Mood-nya juga masih bernilai minus 0,67. Ini juga menunjukkan bahwa di wilayah barat Indonesia itu cukup mendapatkan air yang signifikan. Nah, kita lihat perbandingan sejak tahun 2020, 2021, 2022 itu Indonesia itu sepertinya kalau boleh saya sampaikan panen hujan. Artinya walaupun kemarin kita menyebut ada musim kemarau yang April sampai September, namun itu kemaraunya bukan kemarau seperti kemarau biasa, namun kemaraunya kita anggap kemarau basah. Artinya seperti musim hujan saja. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa majunya itu seperti itu. Kenapa musim hujan itu ada beberapa wilayah itu maju ke periode di awalnya. Nah, kemudian kita lihat juga ini didorong juga oleh faktor regionalnya. Saat ini juga di Indonesia bagian barat itu ada beberapa aktif gelombang atmosfer. Kita lihat ada Madden-Julian Oscillation, ada juga Kelvin. Ini juga memberikan sumbangan. Jadi dia aktif, namun ini secara periodik. Tapi yang lebih menandakan yang tadi saya sampaikan tadi bahwa SST di wilayah Indonesia itu sampai saat ini masih memiliki sifat lebih hangat dibanding wilayah sekitar Indonesia. Sehingga itulah yang memberikan sumbangan untuk mengapa beberapa wilayah itu maju. Kira-kira itu. Itu dia ya, memang ada beberapa faktor penyebabnya tadi La Nina, kemudian gelombang atmosfer dan juga Kelvin dan beberapa kawasan lainnya begitu. Tapi itu juga yang menjadi salah satu juga penyebab lah bisa dikatakan Pak Guswanto bahwa awal musim hujan terjadi tidak secara bersamaan begitu. Di daerah-daerah mana saja sih yang paling pertama kali mengalami musim hujan? Kalau kita lihat pertama kali mengalami musim hujan, yaitu kita boleh sampaikan di sini, di September itu ada di Aceh bagian utara, itu sudah masuk terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat Lampung bagian barat, sebagian Pulau Jawa, kemudian ada bagian Kalimantan, dan sebagian Bali, sebagian Sulawesi ya. Ini juga ada sebagian di Papua. Kita bisa melihatnya seperti itu. Sedangkan kita melihat ada nanti tertentu yang masuknya sangat belakangan sekali. Seperti kelompok di Indonesia Timur ya. Baik. Indonesia Timur itu pun bagian selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu biasanya masuk akan di belakangan. Kemudian ada yang Indonesia itu kalau kita lihat Mas, ada 3 tipe hujan ya. Ada hujan monsunal, ada hujan ekuatorial, dan ada hujan lokal. Di mana ini saling bersinergi. Untuk daerah ekuatorial itu biasanya tidak memiliki musim hujan dan dia selalu mendapatkan hujan di dalam setiap bulannya.
kecuali itu monsunal dia di Jawa ataupun di utara ekuator. Baik. Sedangkan wilayah kepulauan asli Indonesia ada di Maluku, itu biasanya lokal, biasanya malah cenderung di bulan Agustus kita mengalami kekeringan, di sana malah biasanya banyak mengalami hujan. Kira-kira itu. Oke, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan perakiraan musim hujan di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, dari awal musim hujan tadi sudah kita bahas bersama dengan Pak Guswanto, memang terjadi lebih maju begitu ya, September sampai dengan November tahun 2022. Kemudian sifat musim hujannya sendiri sebagian besar wilayah masih kategori normal, kemudian puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember hingga Januari 2023. Dan berikutnya kita lihat dari potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Ini data dari BMKG juga. 9 sampai dengan 15 Oktober berarti di sepanjang pekan ini ada peluang curah hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Kemudian 8 sampai dengan 14 Oktober tahun 2022 ada pembentukan awan cumulonimbus begitu. Kemudian 8 sampai dengan 14 Oktober juga tahun ini ada potensi dari ancaman gelombang tinggi yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya kita lihat dari sisi jenis kejadian bencana di Indonesia. Ini data dari BNPB 1 Januari sampai dengan 4 Oktober. Banjir kita lihat sudah ada lebih dari 1.000 kejadian di sepanjang tahun ini. Kemudian cuaca ekstrim 852 kejadian, tanah longsor ada 469 kejadian, kemudian ada karhutla atau kebakaran hutan dan lahan 239 kejadian. Gempa bumi ada 21 kejadian, kemudian gelombang pasang 21 kejadian dan kekeringan juga sempat ada di Indonesia, ada 4 kejadian di wilayah Indonesia. Lantas kita akan cermati provinsi mana saja yang terbanyak mengalami kejadian bencana alam. Ya, ada di wilayah Jawa Barat 644 kejadian, kemudian Jawa Tengah 362 kejadian, Jawa Timur 294 kejadian. Ini data dari BNPB. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Ya, Pak Guswanto, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Ini menarik kalau kita cermati dengan potensi cuaca ekstrim ini. Sebenarnya bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan cuaca ekstrim ini, Pak Guswanto? Baik, cuaca ekstrim itu adalah suatu fenomena cuaca, baik itu curah hujan, suhu, kecepatan angin, ataupun kelembapan itu di luar batas kewajaran. Artinya batas kewajaran seperti ini. Kita lihat kalau curah hujan itu sampai 150 mm per hari itu sudah ekstrim. Nah, ini biasanya akan menimbulkan bencana. Kemudian juga angin. Angin itu kalau kecepatannya melebihi dari 25 knot, ini juga membahayakan. Maka hal-hal itulah yang dimaksud ekstrim. Ekstrim itu di luar batas lah, seperti itu. Dan batas ini sudah ada ketetapannya dari Badan Meteorologi Dunia. Termasuk juga suhu. Suhu itu kalau sudah dengan nyaman barangkali di posisi 30, 31, tapi kalau sudah 36, 37 itu akan menjadi tidak nyaman dan itulah menjadi suhu ekstrim nantinya. Nah, kalau kita melihat potensi yang terjadi pada saat ini adalah periode musim hujan, sehingga fenomena cuaca ekstrim yang muncul itu adalah yang pertama curah hujan lebat, sangat lebat maupun ekstrim. Oke. Yang kedua itu adalah puting beliung, angin kencang, kemudian petir. Itu adalah fenomena cuaca ekstrim yang biasanya muncul periode di musim hujan. Dan kemudian ada juga fenomena gelombang tinggi, ya itu juga muncul di bulan. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, gabungan dari dua itu ada juga yang banjir pesisir atau ROB. Ini juga merupakan cuaca ekstrim. Nah, yang kita lebih waspada lagi adalah bahwa cuaca ekstrim ini akan memberikan dampak ikutan seperti apa. Nah, dampak ikutan yang biasanya muncul adalah namanya bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah suatu bencana alam yang disebabkan karena faktor meteorologi, faktor klimatologi, faktor oceanografi, dan hidrologi. Nah, bencana hidrologi contohnya seperti apa ya? Kita lihat banjir, longsor, banjir bandang, kemudian
puting beliung, kemudian rob dan lain sebagainya. Itu adalah, nah, bagaimana potensinya untuk di beberapa wilayah sama dengan musim hujan tadi. Bencana hidrometeorologi ini tidak sama di setiap daerah karena sangat tergantung bagaimana respon lingkungan terhadap curah hujan yang muncul. Kita bicara di sini adalah cuaca ekstrimnya adalah faktornya curah hujan lebat, sangat lebat maupun ekstrim. Nah, curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi tentunya akan mendapat respon. Dia akan mengalir, menguap ataupun meresap. Tapi kalau dia mengalir di mana daya tampungnya, sumber daya air, infrastrukturnya bagus, dia akan lancar menuju ke laut. Oke. Tetapi kalau sama juga dengan yang meresap, kalau dia meresap, ruang permukaannya itu lebih luas ataupun lahan yang di mana dia jatuh itu lebih luas, tentunya dia akan meresap. Kemudian kalau sebagian kecil lah yang menjadi uap air atau menguap. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana kalau dia jatuh di topografi yang berbeda. Kalau topografi yang landai, dia tentunya aman. Tapi kalau topografi nanti akan menjadi genangan kalau dia kemampuan menyerapnya tidak bisa. Baik. Tapi kalau dia akan jatuh di tebing atau di lereng, maka dia akan menjadi tanah longsor. Itu kira-kira yang perlu diwaspadai cuaca ekstrimnya. Baik, tapi kalau kita lihat korelasi misalnya dengan puncak curah hujan yang diperkirakan begitu kan Desember sampai dengan Januari tahun depan ini cukup erat tidak dengan cuaca ekstrim sendiri atau terpisah? Bisa terjadi di mana saja, kapan saja kalau bicara mengenai cuaca ekstrim? Tidak menunggu harus pada saat puncak musim hujan terjadi? Iya betul, Mas Prasetyo. Jadi cuaca ekstrim itu munculnya tidak harus bersamaan dengan puncak hujan. Oke. Ya, perlu diketahui cuaca ekstrim kan tadi saya sebutkan di depan itu ada fenomenanya bermacam-macam. Ya. Ada puting beliung, ada hujan lebat, ada lain sebagainya. Kalau hujan lebat ini durasi singkat, walaupun dia tidak pada periode musim hujan, dia juga bisa membawa bencana. Ya, yang penting adalah bagaimana kita mengantisipasi jatuhnya curah hujan yang ekstrim tadi ke dalam permukaan atau di lingkungan kita, itu yang penting ya. Oke. Karena perlu saya sampaikan bahwa cuaca ekstrim atau curah hujan itu hanyalah salah satu faktor yang menyebabkan atau men-trigger adanya bencana hidrometeorologi. Jadi tidak totale bahwa kalau ada hujan ekstrim atau puncak hujan itu pasti terjadi bencana hidrometeorologi, tidak. Jadi di sini saya sampaikan bahwa curah hujan atau hujan ekstrim itu adalah salah satu faktor pemicu munculnya bencana hidrometeorologi. Dan ini selalu tidak identik harus terjadi pada nanti puncak musim hujan, tidak. Oke. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh begitu mitigasi apa sih yang perlu disiapkan dan mungkin juga koordinasi yang sudah dilakukan oleh BMKG. Mengingat tadi jumlah kejadian banyak sekali di Pulau Jawa begitu ya. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai kondisi cuaca begitu, cuaca ekstrim yang nampaknya juga nanti perlu kita tekankan lebih jauh begitu pembahasannya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, Pak Guswanto, bicara mengenai daerah kejadian tadi juga sudah disampaikan begitu, banyak sekali terjadi di wilayah Pulau Jawa begitu yang terdeteksi. Apa sih yang menjadi penyebab begitu, kenapa banyak sekali terjadi di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah lain? Atau memang itu data yang meliputi karena jumlah penduduk yang lebih banyak atau ada hal lain? Silakan. Baik, kalau kita lihat mengapa kalau tadi disebutkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi terbanyak untuk terjadinya cuaca ekstrim. Ya, bencana hidrometeorologinya di sana terjadi, kemudian Jawa Tengah. Kalau kita melihat yang pertama adalah bahwa bencana itu selalu melirik kepada faktor penduduk ya. Jadi penduduk itu merupakan kunci utama di mana terjadi suatu bencana. Apabila ada cuaca ekstrim, iklim ekstrim di wilayah yang tidak ada penduduknya, maka itu biasanya tidak akan muncul bencananya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor topografi. Faktor topografi ini dari lereng, bukit dan lain sebagainya itu sebagai faktor pendorong untuk menjadikan bencana hidrometeorologi sebagai contoh. Kalau terjadi cuaca ekstrim tentang
curah hujan lebat atau sangat lebat bahkan ekstrim Oke. dengan kelerengan yang cukup terjal, maka ini bisa memunculkan bencana hidrometeorologi tentang longsor. Nah, demikian juga kalau kita melihat potensi angin kencang ya, karena ini banyak pepohonan, banyak ini, maka landscape-nya kosong atau landscape yang tidak memiliki pepohonan, dia kalau memiliki pepohonan maka dia sangat kasar, maka dia akan tertahan oleh pohon-pohon itu angin kencang. Misalkan potensi angin kencang dengan kecepatan lebih besar dari 45 km per jam atau sekitar 25 knot, ini juga dapat membahayakan. Nah, kemudian wilayah mana saja yang kita lihat? Pada tanggal 11 Oktober sampai 12 Oktober, ini BMKG memprediksi untuk perakiraan cuaca Indonesia, potensi hujan lebat atau di atas 50 mm per hari itu terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Banten, Jawa Barat, hampir seluruh Jawa. Kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, kemudian ada sebagian di Kalimantan dan ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku, Papua Barat, hampir merata di wilayah Indonesia. Kemudian untuk potensi angin kencang yang terjadi sekitar 45 km per jam itu terjadi di Aceh, Riau, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Ini perlu kita waspadai. Sedangkan potensi banjir itu muncul terjadi di berikut atau mengekor terhadap potensi hujan yang terjadi seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan seterusnya yang tadi saya sebutkan di depan. Sedangkan ada juga potensi hujan disertai kilat dan petir. Ini tidak semuanya yang saya sebutkan hujan tadi mengalami. Misalkan ada di daerah ini sebutkan Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Itulah daerah-daerah yang kita lihat. Namun dari beberapa wilayah tadi, kami BMKG merilis yang namanya perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat. Sebagai contoh, untuk tanggal 11 Oktober sampai 12 Oktober, kita memprediksi bahwa wilayah yang perlu siaga statusnya itu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ya. Kemudian kalau kita rilis dengan curah hujan lebatnya di atas 50 mm itu ada di wilayah Jawa Tengah. Itu yang menjadi konsentrasi. Demikian Mas Prasetyo. Oke, nah yang perlu dicermati juga oleh masyarakat saat ini adalah pada saat nanti puncak musim hujan terjadi di bulan Desember, atau bagaimana kita mengantisipasi perubahan cuaca tadi, dalam artian cuaca ekstrim begitu yang mungkin terjadi bisa kapan saja ini Pak Guswanto, sehingga kita bisa menyiapkan mitigasi dan antisipasi yang perlu dilakukan. Baik, untuk mengantisipasi adanya jatuh korban pada periode masa cuaca ekstrim yang berdampak pada bencana hidrometeorologi, yang pertama BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, terutama ini untuk daerah-daerah yang tinggal di daerah rawan bencana. Sebagai contoh di bantaran sungai, di lereng pegunungan, kemudian di daerah pemukiman yang padat penduduk, itu juga perlu kita mewaspadai, atau daerah cekungan. Kemudian kita juga mengharapkan masyarakat ada terjadi perubahan mindset. Baik. Kalau dahulu barangkali mendengar informasi cuaca itu tidak ini, kita menjadi aware terhadap informasi cuaca. Dan yang terakhir adalah kita juga menghimbau masyarakat lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Karena salah satu upaya mitigasi sesungguhnya itu memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan. Ini bisa diimplementasikan beberapa dengan jangan membuang sampah pada tempatnya, kita barangkali memangkas dahan ranting pohon yang sudah lapuk, kemudian membersihkan selokan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan.
Itu dia, mitigasi yang perlu dicermati adalah mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang terjadi bisa kapan saja begitu ya Pak Guswanto, sampai juga bagaimana memperhatikan puncak musim hujan yang akan terjadi di bulan Desember mendatang. Baik, Pak Guswanto, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Tentu akan menjadi insight baru dalam menyikapi perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Guswanto. Terima kasih, salam sehat Mas Prasetyo.